mau diwakaf ya. Lanjut. Berarti ini sifir mustadir ya, betul. Oke, nanti kita bikin contohnya ya. Ya Allah, tuh kucing. Kasihan nih. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Naba ilmu ada lam ta'rif, lamnya dibacanya jelas ditahan 2 ketukan. Dibaca jelas ditandai dengan ada sukun di atas huruf lam. Tawasut artinya dialirkan sedikit suaranya. Ilmu namanya lam qamariyah atau izhar qamari. Ada tadi induknya ke sini masuk ke rumah, tapi itu teh anaknya teh masih kecil banget, tahu ayah bunda, belum usia 2 bulan, anaknya sekarang udah melahirkan lagi. Kenapa ya? Aneh kucing teh. Lam qamari atau izhar qamari dibacanya jelas. Min naba'il mursalin. Lin. Ada mad bertemu dengan huruf hidup, dan huruf hidup ini mati karena diwaqafkan. Waalaikumsalam warahmatullah. Pernafasannya pakai pernapasan perut bunda, jangan pernapasan tenggorokan. Kalau mau 4 semua, kalau mau 6 semua. Mada'aris, bukan mada'aris, mada'aris deli sukun. Waalaikumsalam Bunda Desi, selamat bergabung. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak tanpa nama ya sudah bergabung. Mudah-mudahan berkah barokah ilmunya bermanfaat. Amin. Waalaikumsalam Bunda Dea, Bunda Hadi, Kak Hadi, selamat bergabung. Masya Allah. Wa inka nun sukun menghadapi huruf kaf dibacanya ang, namanya ikhfa hakiki yang ab'ad. Waalaikumsalam. Betul, ab'ad karena hurufnya yang kaf dibacanya dileburkan, disamarkan disertai dengan gunnah 3 harakat. Wa in kana kabura 'alaika, ka alif sebelumnya harakatnya fathah dibaca panjang 2 harakat, namanya mad tabi'i zahir karena nampak alifnya. Betul. Kana kabura 'alaika, ya sukun sebelumnya harakatnya fathah dibacanya dilembutkan 2 harakat, tidak dibaca panjang, namanya harfulin bukan madlin. Betul. Kabura 'alaika i'raduhum. I'ra ada huruf alif sebelumnya harakatnya fathah
dibacanya panjang 2 harokat, namanya mad tabi'i. Ini bukan madlin tapi harfulin ya. Mad tabi'i zahir karena alifnya nampak betul. I'raduhum fa, hum fa. Mim sukun menghadapi huruf fa. Mim sukun menghadapi huruf fa namanya izhar syafawi. Oke, bentar Bunda ya. Izhar syafawi dibacanya jelas karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba ya. I'raduhum fa, hum fa. Nah, kalau ikhfa hakiki tadi balik lagi ya sedikit. Kalau ikhfa hakiki yang ab'ad, karena dia letak huruf qaf dan kaf ini letaknya di pangkal lidah dekat dengan khayshum, bunyikan nun sukun di huruf qaf dan huruf kaf sehingga dia pasti bacaannya karena terhalang. Minqa, minka. Sudah bergabung, berkah barokah ilmunya bermanfaat. Amin. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta anta. Nun sukun menghadapi huruf ta dibacanya disamarkan disertai dengan gunnah 3 harokat. Namanya adalah ikhfa hakiki yang akra betul. Maka lidah kita sudah menyentuh ke makhrajnya huruf ta. Bunyikan nun sukun di sana. Anta disertai dengan gunnah. Anta. Ya, maka disebutnya ikhfa hakiki yang akrab. Akrab besti paling dekat dengan makharijul huruf nun. Fa in istata'ta an tabtaghiya, maka karena dia makhrajnya paling dekat dengan nun, dia teh berarti pas dilafazkan mendekati ke huruf nun. Mendekati ke huruf an karena paling dekat dengan makhraj huruf nun. Tapi karena dia hurufnya di huruf ta, nun matinya dibunyikan di huruf ta, maka bunyinya samar-samar disertai juga dengan gunnah, ditambah samar-samarnya disertai dengan gunnah 3 harokat. Anta. Nah, begitu caranya ya Bunda. Fa in istata'ta an tabtaghiya, bukan ang tapi anta ya. Tab ada huruf ba yang dia harakatnya sukun asli di atas huruf ba, maka nama hukumnya adalah qalqalah sughra sahih. Maka dibacanya diledakan, meledak, diledakan, tapi ledakannya natural saja, tidak dibaca memantul sekali gitu karena dia sughra kecil. Benar? Tabtaghiya hakiki lain cara bacanya punten. Minum dulu ya Bunda. Sebenarnya ini harusnya ya ayah bunda teh melihat lidah dan bibir aku kalau misalnya melafazkan ikhfa hakiki itu, karena susah sih kalau misalnya lewat suara harus melihat biar tahu bedanya gitu. Ikhfa hakiki akrab, awsat dan ab'ad ini sebenarnya kan ada yang bilang ya, rata-rata guru-guru itu bilang bahwa ikhfa itu sebenarnya adalah menyamarkan nun sukun didengungkan persiapan menuju huruf ikhfa gitu kan, persiapan menuju huruf ikhfa. Padahal ikhfa itu dia membunyikan nun sukun di makhrajnya huruf
ikhfa. Jadi bukan lagi mendekati atau persiapan, tapi memang sudah dibunyikan di makhraj huruf ikhfa. Begitu ya Bunda. Mau itu yang aqrab, mau itu yang ausat, mau yang ab'ad, semuanya seperti itu. Bunyikan nun sukun, huruf nun sukun di makhrajnya huruf ikhfa. Anta mildu, anta mildu. Nah, itu ikhfa hakiki yang betul. Dibunyikan nun sukun di makhrajnya huruf ikhfa. Ini juga sama nih, yang paling kedengaran itu huruf fa. Anfu, anfu. Bunyikan huruf nun. Bunyikan nun mati di huruf fa. Anfu. Nah, itu ikhfa hakiki. Ini pun sama, ab'ad juga sama. Bunyikan huruf qaf dan kaf. Bunyikan huruf nun sukun di huruf qaf dan huruf kaf. Ya, karena kita coba bunyikan Bunda huruf nun sukun di huruf qaf dan huruf kaf. Pasti tidak bisa kan? Karena dia paling jauh dengan makhraj huruf nun, lebih mendekati ke khayshum, lebih mendekati ke gunnah. Sehingga bunyinya minqa. Karena nun sukun gak bisa dibunyikan di situ. Tidak bisa jelas berbunyi di sana. Jadi bunyinya cenderung ke huruf ang. Minqa, minka, minqa, minka. Begitu ya Bunda ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Sok boleh di SS yang belum SS. Yang akrab di bacaan cuma rada ngahiung ya Ustazah. Betul seperti itu Bunda. Nyari emaknya kucing, kasihan. Iya meong. Bunda Ummah, Masya Allah. Aku izin cantumkan keranjang ya Bunda. Sudah jam berapa ini belum dicantumkan? Buku tajwidnya 5 lagi. Wakaf, Al-Quran wakafnya masih banyak. Al-Quran wakaf mah. Al-Quran tajwidnya 6 lagi. Al-Quran tajwid yang besar masih banyak. Boleh sok diperiksa ayah Bunda keranjangnya. Buku tajwidnya seperti ini ya ayah Bunda. Ini buku panduan tajwid dan tahsin. Ada bagannya, ada makhraj dan sifatnya lengkap, dan ada contoh-contohnya. Nih, di atas nomor 4. Makhraj dan sifatnya satu persatu lengkap. Ada bagannya juga, membahas tentang hukum tajwid. Nih, ada ilgham bi gunnah, bila gunnah, izhar wajib. Contohnya juga satu persatu. Ini dicontohkan hurufnya. Kemudian di hukum mim mati nih. Tadi ayah Bunda kalau melihat bagan punya aku, ini nyonteknya dari sini nih. Bagan yang mim mati. Nih, ini kan kayak gini nih. Ini juga bagannya kayak gini. Mim mati, ilgham mimi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Ini juga sama. Ilgham mimi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Di sini malah lebih lengkap karena contoh-contohnya huruf izhar syafawi yang 26 contohnya ada satu persatu. Lengkap. Belum lagi di sini ada tanda waqaf. Nih, lamnya huruf, pembagian qalqalah. Mana nih? Nih, pembagian qalqalah sughra, kubra, akbar. Ada 3 juga sama di sini. Oke Bunda, kalau berminat boleh silakan dicek out. Al-Quran yang dipakai, Al-Quran wakaf. Ini boleh custom nama untuk berwakaf ke masjid atau diberikan kepada anak muridnya ya Bunda. Beli 1 dapat 2. Jadi beli 1 nanti datangnya 2 gitu ya Bunda. Sok. Bentar ya SS apanya yang di SS Bunda? Mata jam segini udah 5 watt Ustazah, gak kayak nyimak jam 3 seger. Masya Allah. Iya ya Bunda, ada plus minusnya Bunda Umi. Memang udah CO besok nyampai. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat bukunya ya Bunda ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wah, ada yang check out ini buku Al-Quran ya. Masya Allah. Insya Allah besok langsung diantarkan ya.
tadi siang saya beli di akun ini langsung CO. Yang live tadi siang bukan Ustazah ya? Nah, itu namanya Kak Tami. Beliau memang khusus di penjualan produknya Surga Ilmu, banyak buku, Iqra dan lain-lainnya kan banyak sekali di sana produknya. Kalau aku cuma naikkan yang berhubungan dengan ahkamul huruf dan tajwid saja ya Bunda. Gitu ya. Bagian live-nya bagian malam saja, kalau siang itu bagiannya Kak Tami. Refill. Iya ya. Apalagi aku ya Bunda gak pernah menunjukkan batang hidung. Takutnya nanti gak fokus kalau melihat wajah aku. Beda spesialis. Betul. Insya Allah. Ayo. Ini mah kalau udah spill tandanya udah gak akan kondusif. Udah kurang kondusifnya tuh kan. Hilang pulpennya. Oh ini. Terima kasih Kak Bus-Bus, Masya Allah, jazakallahu khairan kathiran. Mudah-mudahan rezekinya lancar selalu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Gak apa-apa, yang penting suaranya fasih. Waalaikumsalam Kak orang Madura. Masya Allah, terima kasih Kak Bus-Bus. Ini siapa tiba-tiba melengkapi targetnya, Masya Allah. Mudah-mudahan rezekinya lancar, selalu dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih. Love, habis buz. Amin. Lanjut ya Kagok ya, kita selesaikan ini satu ayat lagi. Buku tajwid tapi butuh guru ya Teh. Betul, kalau selengkap apapun, sebagus apapun buku tajwid tetap harus ada gurunya ya Bunda ya. Jangan belajar sendiri, takutnya nanti malah keliru, takutnya nanti malah sesat gitu. ada Oma di VT juga ada di video TikTok muka aku yang ngejelasin tentang Madlin tuh. Kakak hebat, Masya Allah, amin. Terima kasih Bunda Sagiman. Ya, kita lanjut lagi yuk. Minum dulu ah. Umurnya 22 Bunda. Wah, udah nunggu dari tadi pagi gak ada notif di aku mah, padahal udah dari tadi live. Masya Allah. Nyalain gak Kak Wendy itunya notifikasinya? Waalaikumsalam Kak M Hudan, selamat bergabung. Ini namanya, apanya nama aku? Ini. Kalau di sekolah ngajarnya pakai bahasa Inggris, ngajar PAI pakai bahasa Inggris, soalnya sekolahnya udah internasional. Gurunya Teteh aja ya. Siapa ini Teh? Insya Allah. Enggak, bukan Ustazah. Lanjut ah, bismillah. Ya Allah, ini udah gak kondusif. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ngajarnya PAI tapi pakai bahasa Inggris ngajarnya Bunda. Alhamdulillah sama dengan Ustazah privat Cucung, Masya Allah. Lanjut ya. Mana nih tadi Teh? Mainin. Nafaqan fil ardi aw sulaman fis samai. Nafaqan fi qafi, ada tanwin menghadapi huruf fa. Nah, di sini dibacanya dia disamarkan disertai dengan gunnah
3 harokat, namanya ikhfa hakiki yang ausat. Sahih, Masya Allah. Karena huruf ikhfanya itu salah satunya huruf fa masuk ke ikhfa hakiki, disamarkan disertai dengan gunnah 3 harokat. Coba gunnahnya ikhfa ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi itu gunnahnya masuk ke gunnah tingkatan yang mana ayah bunda? Nina, aku pinter-pinter teuing neng, Masya Allah. Amin Oma, ya Allah. Belajar, masih sama-sama belajar. Ini diajarin tahsin tajwid sama Ustadz aja langsung bisa ambil sanad kayaknya, Masya Allah. Ini mah dimarahin dah kalau ada Ustadz kopi pasti. Soalnya ngajarnya dalam teuing. Amin ya Allah Bunda Enti. Doakan aku juga semoga solehah ya Bunda, karena belum solehah. Coba ini tingkatannya apa Bunda, ayah Bunda? Tingkatan gunnahnya yang akmal mattaqun, yang kamil, yang naqis, atau yang angkos? Coba. Ayo Kak Oreng, Bunda Oreng. Kamil, betul, atau akmal matakun? Tingkatannya adalah gunnah yang kamil. Kita bahas tingkatan gunnah yuk ayah bunda yuk. Sudah pada lupa lagi ya tingkatannya ya. Nih, tingkatan gunnah itu ada 4. Oh rijal, Masya Allah. Mohon maaf. Tingkatan gunnah itu ada 4. Di mana-mana tingkatan gunnah ada 4. Terjadi khilaf, terjadi perbedaan di antara ulama qiraah. Itu adalah perbedaan di pembagiannya nih ayah bunda, pembagian setiap tingkatan. Ini ada perbedaan. Kalau misalnya aku hasil talaki kepada ustaz aku, ini hasil talakinya. Jadi kita ikutan ke hasil talaki saja ya. Tingkatan gunnah. Gunnah itu hurufnya ada 2, yaitu huruf mim dan huruf nun. Jadi ketika ada huruf mim atau huruf nun, pasti ada gunnahnya, kecuali di idgham bila gunnah. Walaupun ada mim dan gunnah, walaupun ada nun sukunnya di situ, tapi idgham bila gunnah langsung dileburkan ke huruf lam dan ro, sehingga tidak ada gunnahnya, itu ya. Nah, kalau di sini tingkatan gunnah terbagi menjadi 4. Boleh nanti ayah bunda aku miringkan kalau sudah dijelaskan ya. Yang pertama ada yang akmal mattaqun atau gunnah yang paling sempurna. Yang paling sempurna ini gunnahnya didengungkan 3 harokat, seluruhnya masuk ke hidung, terkumpul dalam hukum gunnah musyaddadah, idgham bi gunnah dan idgham mimi. Amma, inna, mimma. Nah, ini namanya akmal mattaqun 3 harokat. Ada yang menyebutkan juga boleh 2 harokat, tapi yang lebih utama itu 3 harokat ayah bunda, karena imam besar, imam kabir itu tidak ada yang membaca gunnah 2 harokat, pasti 3 harokat atau lebih. Walaupun kaidahnya 2 harokat atau 3 harokat, tapi utama itu 3 harokat ya ayah bunda ya, karena berdekatan 3 dan 2 itu. Amma, inna, mimma, begitu ya. Ini gunnah yang akmal mattaqun. Kemudian yang kedua gunnah yang kamil atau gunnah yang sempurna, sama 3 harokat, tapi tidak seluruhnya masuk ke hidung. Seperti di hukum ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, dan iklab. Nah, yang iklab ini ada yang menyebutkan dia masuk ke akmal mattaqun. Ada juga yang menyebutkan masuk ke kamil. Tapi kalau di sini iklab masuk ke kamil karena dia ada peleburan di sini di huruf ba, sehingga dia tidak seluruhnya masuk ke hidung karena ada huruf yang yang makhrajnya itu di huruf ba di bibir gitu ya. Ini yang kamil. Jadi dia samar-samar dengungnya tidak seluruhnya ke hidung. Amba'ahum insya. Jadi nunnya samar-samar, namanya kamil. Kalau gunnah yang naqis diulang-ulang ke gus-gus. Kalau gunnah yang naqis itu gunnah yang kurang sempurna, 2 harokat saja ditahannya.
Contohnya dalam lafaz izhar syafawi dan izhar halqi. Kata siapa izhar tidak ada gunnahnya? Izhar juga ada gunnahnya, hanya saja dia gunnahnya yang kurang sempurna, 2 harokat saja. Kenapa izhar itu disebutkan ada gunnah? Karena ada nun sukun. Min ada suara masuk ke hidung. Min ahli madumtu ada suara yang masuk ke hidung, maka ada gunnahnya tapi tingkatannya yang kurang sempurna. Yang keempat, ada gunnah yang angkos. Gunnah yang angkos ini adalah gunnah yang paling tidak sempurna, yaitu di huruf nun dan huruf mim yang berharokat. Contohnya na, ni, nu, ma, mi, mu. Nah, ini adalah gunnah yang angkos. Ya, diulang-ulang Bunda, silakan ditulisnya ya Bunda. Kalau menghafal Quran, dulu aku waktu di pondok menghafal Quran yang paling mudah itu diulang-ulang. Kak Gus diulang-ulang 1 ayat atau 1 kalimat dulu diulang-ulang terus sampai 10 kali, 20 kali. Nah, nanti bakal ingat. Atau bisa pakai Al-Quran per kata. Dilihat arti perkatanya, disambungkan gitu menghafalnya. Nah, itu sih 2 cara itu yang paling, menurut aku yang paling mudah ya buat menghafal Al-Quran. Kurang dekat, sok boleh. Aku sering lupa menghafal lah. Menghafal dulu atau bisa dulu tajwidnya? Ya, bisa dulu tajwidnya. Harusnya ya. Makhrajnya dulu dibenerin. Terus tahsinnya dulu dibenerin, sifatul huruf dibenerin. Karena kalau menghafal tapi salah-salah, khawatir nanti maknanya juga berubah ya Bunda. Jadi lebih baik belajar dulu makhraj dan sifatnya, baru nanti boleh bisa menghafal Al-Quran dengan baik gitu ya. Kak, suaranya harfulin banget. Huruf yang lembut banget dong kalau harfulin. Sudah ya Bunda. Kita lanjut. Kita selesaikan nih ayat 35. Iya nggak gombal, bisaan ya. Lanjut. tidak terlena dengan duniawi. Nafaqan fil ardi fil a. Nah, di sini ada lam ta'rif. Lamnya dibacanya jelas, ditandai dengan ada sukun di atas huruf lam, maka dia namanya adalah lam qamariyah atau izhar qamari. Sahih, dibacanya jelas. Fil ardi. Nah, di sini ar dibacanya tafkhim, tebal karena ro-nya ro tafkhim. Fil ardi aw sulaman fis samai. Waw sukun sebelumnya harakatnya fathah, dibacanya dilembutkan saja, tidak dibaca panjang, namanya harfulin, betul, karena di tengah kalimat, bukan madlin tapi harfulin. Au sulaman fi ada tanwin menghadapi huruf fa, dibacanya disamarkan sama seperti tadi, namanya ikhfa haqiqi awsat. Sahih, 3 harakat, tingkatan gunnahnya adalah gunnah yang kamil. Au sulaman fissa lam syamsiyah, namanya adalah lam syamsi karena ada lam yang menghadapi huruf sin, adalah menghadapi huruf sin, ditandai dengan ada tasydid di atas huruf sin, dileburkan fissa bukan filsa. Aw sulaman fis samai mad bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Samai artinya langit, maka masih dalam satu makna, satu arti, satu kata, namanya mad wajib muttasil.
maka dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Fis samai fata'tiyahum bi, hum bi. Mim sukun menghadapi huruf ba. Nah, di sini terjadi hukum bacaan yang namanya ikhfa syafawi. Betul, ikhfa syafawi. Dibacanya didengungkan atau disamarkan disertai dengan dengung 3 harokat. Tingkatan gunnahnya sama seperti ikhfa hakiki, 3 harokat kamil. Fata'tiyahum bi'ayah. Ada hamzah yang di tengah, di awal kalimat. Ayah, hamzah di tengah kalimat panjang. Maka nama hukumnya adalah apa? Mad badal. Betul, Masya Allah, mad badal. Dibacanya panjang 2 harokat. Di sini ada proses ibdal. Bi'a ya, tadinya bi'a ya, ada proses ibdal sehingga dibaca panjang di sini 2 harokat. Hamzah yang kedua diganti menjadi huruf mad. Waalaikumsalam, amin. Kang Agus, terima kasih. Berkah barokah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, amin. Bi'ayah, betul Bu Nanis. Ini adalah tak marbutoh. Marbutoh itu artinya apa ya Bunda, coba? Marbutoh itu artinya apa? Kan tak itu ada 2, ada tak marbutoh, ada tak maftuhah. Marbutoh itu artinya tertutup. Marbutoh itu tak yang tertutup, marbutoh. Kalau maftuhah itu terbuka. Tak marbutoh, tak maftuhah nih. Atau kalau dalam bahasa Arab, dalam nahwu namanya tak ta'nis. Ini tak maftuhah namanya, kalau ini tak marbutoh. Nah, tak marbutoh, ya betul tadi berubah Bunda Yani, berubah hurufnya dari huruf ta menjadi, ketika diwakafkan menjadi huruf ha. Kenapa? Karena dia taknya adalah tak yang aridoh, bukan tak asli, sehingga ketika wakaf kembali ke huruf asalnya, begitu. Walau sya'allahu lajama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Walau ada waw sukun, sebelumnya harakatnya fathah. Aridah itu didatangkan artinya. Harfulin, betul, karena di tengah kalimat bukan di akhir kalimat. Dibaca 2 harakat, dilembutkan, namanya harfulin bukan madlin. Walau sya'a, di sini ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Namanya adalah mad wajib muttasil. Fokus Bunda Santi, mad wajib muttasil. Boleh Bunda Riyatna, terima kasih sudah bergabung. Berkah barokah, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, amin. Dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Walau sya'allahu. Allah ada lafzul jalalah yang sebelumnya harakatnya fathah, dibaca tebal, namanya lafzul jalalah tafkhim. Betul, gak apa-apa Bunda Santi, tafkhim. Ya, maka dibacanya tebal, di pangkal lidahnya diangkat. Allah, bukan Allah, tidak ada wawunya di situ, hanya ditebalkan saja pangkal lidahnya. Allah, bukan Allah, tapi Allah. Walau sya'allahu lajama'ahum hum'a. Mim sukun menghadapi huruf ain. Dibacanya dijelaskan, dibaca jelas 2 ketukan, namanya adalah izhar
Syafawi. Betul, Masya Allah. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, dibacanya jelas. La jama'ahum 'alal huda fala. 'Alal lam ta'rif. Lamnya dibaca jelas, ditandai dengan ada sukun, menghadapi huruf H, namanya lam qamariyah atau disebut juga sebagai izhar qamari. Bukan izhar halqi. Kalau izhar halqi, nun mati atau tanwin bertemu huruf al-halqi. Kalau ini izhar qamari, yaitu lam yang dibaca jelas. 'Alal huda. Huruf dal yang harakatnya fathah berdiri namanya mad badal atau mad asli. Mad tabi'i muqaddar, betul. Mad tabi'i muqaddar atau mad asli, betul. Dibaca panjang 2 harakat, bukan mad badal. Karena hurufnya dal, bukan huruf hamzah. 'Alal huda fala taku. Mad tabi'i juga dibaca panjang 2 harakat. Fala takunanna. Nun bertasydid. Ketika ada huruf nun yang bertasydid, maka dibacanya didengungkan, digunnahkan 3 harakat, namanya adalah gunnah musyaddadah. Betul, namanya gunnah musyaddadah. Dibacanya dengung. Kalau dengung seluruhnya ke hidung, ketika hidungnya ditutup maka akan hilang bunyinya. Fala. Betul, mutamasilan kabir. Bunda Mama Adil masih ingat? Masya Allah, betul. Ini disebut pertemuan 2 huruf ya, tidak ada idgham, tapi pertemuan 2 huruf saja, maka namanya mutamasilan kabir. 2 huruf dua-duanya berharakat, namanya mutamasilan kabir. Bisa tahu itu 2 atau 3 harakat itu gimana 2 atau 3 harakat ada ada diroyahnya, ada teorinya Bunda. Maksudnya batas sudah mencapai harakatnya, dikira-kirakan. Kita kan baca Al-Quran ada 3 tempo tuh. Tempo tuh ada yang namanya hadar, tahqiq, dan tadwir. Itu tempo. Ada 3 tingkatan temponya. Ada hadar, ada tadwir, tahqiq, atau tahqiq, tadwir, hadar. Ada 3 tingkatan tempo kita membaca Al-Quran. Kalau yang hadar, kalau yang tahqiq itu lambat sekali bacanya. Fala takunanna minal jahilin. Nah, itu tahqiq. Dia lambat sekali. Maka harakatnya juga ikutan lambat. Tak, tak, tak. Kalau 2 harakat berarti tak, tak. Kalau 1 harakat tak. Nah, ini nanna berarti 1 harakat 2 harakat. Nanna ditahan 2 harakat. Nanna 3 harakat berarti. Dikira-kirakan saja Bunda kalau harakat itu sesuai tempo bacaan kita. Kalau yang tadwir itu yang sedang, seperti yang suka aku baca tuh, itu sedang temponya, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat juga. Kalau yang hadar biasanya ini imam-imam Syekh Kabir yang sudah fasih dalam membaca Al-Quran, yang sudah tartil, sudah tartil, maka itu biasanya hadar. Kalau kita jangan mau baca Al-Quran hadar, nanti sifatnya atau makhrajnya terlewat, bisa jadi salah makna nanti. Lambat saja membaca Al-Quran, yang penting benar ya. Jadi sesuai ketukan. Harakat itu sesuai ketukan, dikira-kira saja. Fala takunan
namanya lam qamariyah, dibacanya jelas, ditahan dua ketukan, tandanya ada sukun di atas huruf lam. Minal jahilin. Ada huruf jim yang harakatnya fathah berdiri, dibacanya panjang dua harakat, namanya mad tabi'i muqaddar atau mad asli. Betul, bukan mad badal, karena hurufnya jim bukan hamzah. Minal jahilin. Coba di sini ada mad bertemu dengan huruf hidup yang mati karena diwaqafkan. Namanya mad arid li sukun atau mad aridah lis sakinah. Mad artinya panjang, aridah artinya didatangkan, lis sakinah dengan sukun. Maka dibaca panjang, boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh 6 harakat. Yang penting konsisten ayah bunda. Dibacanya kalau mau 2 harakat semua setiap mad arid lis sukun. Kalau mau 4 harakat semua. Kalau mau 6 harakat semuanya. Begitu ya. Masya Allah. Afwan Bunda Yuni, mudah-mudahan bisa difahami ya. Mohon maaf bila masih kurang menjelaskannya. Ya bunda ya, ini sampai 35 kita selesai, alhamdulillah. Kalau misalnya nanti belum tahu, kita PR kan ya, insya Allah kita cari tahu bareng-bareng. Sok, boleh ada yang mau ditanyakan? Afwan, Bunda Kiandra. Kak Putra, Bunda Putra, tentang iltiqa masih termasuk mad bukan Neng? Iltiqa itu pertemuan 2 sukun. Jadi iltiqa itu hukum yang gimana ya? Cara membaca. Di iltiqa itu hukum yang gimana ya? Cara membaca ketika 2 sukun bertemu. Itu iltiqa, 2 sukun bertemu. Nah, cara membacanya itu ada yang dengan dihapus madnya, ada yang dengan ditambah mad, ada yang dengan ditambah harokat. Begitu ya bunda. Seperti ini nih, misalnya di surat Al-Ikhlas. Jadi solusi itu iltiqa sakinain itu solusi membaca, solusi dalam bacaan. Allahu ahadunillahu dun Allahu, tidak mungkin ada tanwin langsung dileburkan ke sini. Ahadullah tidak mungkin. Karena di sini hamzanya juga hamzah wasal, sama seperti lam syamsiyah ya, hamzanya hamzah wasal. Maka di sini ada tanwin. Tanwin itu sama dengan nun sukun kan, makanya bunyinya dun karena nun sukun. Ketika nun sukun bertemu dengan sukun juga di sini, lamnya sukun, hamzah wasalnya juga sukun, maka solusinya adalah ditambah harokat nun sukunnya. Jadi bukan ahadullah tapi ahadunillah. Gitu ya hai bunda. Jadi solusi ketika ada 2 sukun bertemu itu solusinya seperti apa? Nah, ini namanya iltiqa sakinain. Ada beberapa solusi. Belum terlalu mengerti kapan mad badal dan kapan mad asli. Mad badal dan mad asli itu berbeda ya bunda. Kalau mad badal dia hamzah bertemu dengan hamzah, itu mad badal. 2 hamzah bertemu, hamzah pertamanya berharokat, hamzah keduanya sukun. Nah, hamzah kedua diganti menjadi huruf mad, maka dibacanya dibaca panjang 2 harokat hanya di huruf hamzah saja. Kalau mad asli itu nama lain dari mad tabi'i. Mad tabi'i sama dengan mad asli, gitu bunda. Ada lagi? Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tidak tahu hukum tajwidnya?
Tidak boleh bunda, kalau misalnya membaca Al-Quran harus tahu, karena kan fardu ain dia, kewajiban bagi setiap individu itu belajar tajwid bunda. Karena kalau misalnya kita tidak membaca Al-Quran dengan hukum tajwid, tajwid dan tahsin itu kan mencakup makhraj, sifat, juga ahkamul huruf ya. Nah, kalau kita tidak membaca Al-Quran dengan makhrajnya yang benar, sifatnya yang benar, maka maknanya juga nanti bisa jadi tidak benar ya. Contohnya itu rawan sekali, misalnya di kalimat syakur, ashkur, syakur. Ketika misalnya ada di surat Al-Isra ayat 3, abdan syakura, syakura, sya, di situ ada huruf sya. Ketika abdan sya, syakura, maka artinya adalah hamba yang bersyukur. Tapi ketika sya-nya itu kita baca sin, abdan sakura, sa, nah itu artinya adalah jadi mabuk-mabukan, jadi hamba yang mabuk. Jadi beda sekali artinya antara hamba yang bersyukur dengan hamba yang mabuk. Nah itulah bahayanya ketika kita membaca Al-Quran tanpa benar makhrajnya, tanpa tahu tahsin dan tajwidnya. Begitu ya bunda. Ustazah izin turun. Masya Allah, subhanallah, Bunda Teh Santi, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan ya oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sama nggak tanwin bertemu hamzah nun wiqayah? Tanwin bertemu dengan hamzah nun wiqayah, betul. Tapi hamzahnya hamzah wasal bunda, hamzah yang sukun. Lamnya juga lam yang sukun. Boleh Bunda Kiandra, terima kasih bunda-bunda yang sudah bergabung. Cara baca ismam, gimana caranya? Ismam itu artinya memonyongkan bibir, itu ismam. Ketika Rasulullah membaca kalimat ismam, la ta'manna, Rasulullah membacanya itu memonyongkan bibirnya. Nah itu yang dinamakan ismam. Bisa dua cara, bisa dengan ismam, bisa dengan raum cara membacanya. Di situ hukumnya idgham, namanya idgham mutamasilan kabir bunda. Di sana idgham kabir nama hukumnya. Cara membacanya boleh ismam, boleh raum. Kalau ismam memonyongkan bibir, la ta, gimana ya? Manna, bibirnya di manyunkan, dimonyongkan. Bisa dibaca dengan raum. Raum itu berarti dibaca 2/3 harakat. La ta'manuna, la ta'manuna, nu-nya itu 2/3 harakat. Begitu. Waalaikumsalam, terima kasih ya Bunda Teh Santi, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan, amin. Spill, tampakkan mukanya, bisa aja Kak Mama Odah cara buat menampakkan diri ya. Terima kasih Bunda Aida, berkah barokah ilmunya bermanfaat, amin. Terima kasih Bunda Indah, berkah barokah ilmunya bermanfaat, amin. Bagi pemula seperti saya, belajarnya ilmu tajwid mulai dari mana kakak? Dari makhraj bunda. Belajar tajwid itu dari makhraj. Kalau makhrajnya sudah bagus, baru ke sifatul huruf. Kalau sifatnya sudah bagus, ke harokat. Itmamul harokat namanya, kesempurnaan harokat. Jadi gak boleh ketika harokat fathah dibacanya Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Nah gak boleh miring-miring kayak gitu. Tapi harus fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Gak boleh fa, itu miring namanya, gak boleh. Nah setelah itu baru masuk ke ahkamul huruf. Ahkamul huruf itu tahap terakhir di dalam membaca Al-Quran. Gitu. Amin, Masya Allah. Sudah ya, cukup ya bunda. Iya, 2 huruf kalau dibaca raum, Waalaikumsalam Bunda Aulia. Cukup ya? Betul. Itu di etalase 4 adakah buku tahsin dan tajwid ini? Di etalase 4 ada buku tahsin dan tajwidnya. 2 lagi tuh sisanya, Masya Allah Rabbi. Tadi stoknya 5, sekarang ada 2 lagi. Nah ini tidak bisa dibuka. Terima kasih Bunda Ida. Bunda Ida masih di sini.
Terima kasih Bunda Syakira, berkah barokah ilmunya bermanfaat. Oke, kita tutup ya. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Gak apa-apa Bunda Auli, kalau ada keperluan nanti ketika luang lagi boleh bergabung lagi ya. Terima kasih ya Bunda semuanya, Masya Allah. Apa, lihat apa dalamnya? Boleh nih. Ini makhrajnya sudah lengkap, kemudian sifatnya juga lengkap, bagan-bagannya juga lengkap nih. Ini bagan-bagannya, contoh-contohnya juga sudah, setiap hurufnya ada contohnya, lengkap sekali. Sok boleh, ada 2 lagi stoknya di atas ya Bunda, boleh di check out ya kalau mau. Terima kasih ya Bunda semuanya, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah check out, yang sudah tap-tap layarnya, yang sudah menyimak. Ini penyimak setianya Surga Ilmu yang sudah stay, Masya Allah, barakallahu lakum. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ayah bunda semangat dalam mempelajari Al-Quran, mengamalkannya, memahaminya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Diberikan kemudahan dalam mempelajarinya. Amin. Ayah bunda mudah-mudahan yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, sehatkan walafiat. Yang sedang terlilit hutang, yang punya hutang, mudah-mudahan Allah bantu untuk melunasinya segera. Mudah-mudahan yang belum bertemu dengan jodohnya, Allah mudahkan pertemuan dengan jodohnya. Yang lagi kantongnya kosong, Allah berikan rezeki yang berlipat ganda, yang berlimpah dari keberkahan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, Masya Allah, yang pejuang garis 2, yang pejuang program hamil ya, mudah-mudahan Allah segera berikan keturunan kepada ayah bunda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, paling serius dari keberkahan Al-Quran insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ayah bunda, love semuanya. Sudah 91.000, mudah-mudahan 91.000 kebaikan juga untuk ayah bunda ditabung nanti untuk di yaumil akhir. Amin, terima kasih. Sampai ketemu besok, insya Allah besok atau hari Sabtu ya, kita liburnya, kita ngelihat sikon. Jadi jangan lupa nanti stay terus aja, loncengnya dibunyikan. Terima kasih. Syukran ala ihtimaminkum wa utlubu afwa alaikum. Amin. Bunda Nur Hayati, mudah-mudahan anaknya, putrinya segera mempunyai momongan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai ketemu besok. Ya, antara besok atau hari Sabtu ya liburnya ya Bunda. Bye-bye.